Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 23 Februari 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada Ibrani pasal yang ke-9. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Sebelum kita akan merenungkan, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan pada kami semua. Kalau kami hari ini masih ada, semua karena anugerah Tuhan. Terlebih kami mau bersyukur untuk keselamatan yang Kau sediakan di dalam Yesus. Biarlah itu semua yang memberikan semangat untuk kami menjalani kehidupan dalam pelayanan maupun juga dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mau melandasi kehidupan kami dengan firman Tuhan yang menerangi jalan hidup kami. Mampukan untuk kami dapat memahami firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau juga menuntun kami untuk kami dapat menggenapinya. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibrani pasal 9, bahan perenungan diambil dari ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan ulang, demikian firman Tuhan. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan satu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu, dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu perbedaan antara membilas dan mencuci. Ya. Kedua kegiatan itu melibatkan yang namanya air. Ya. Tetapi mencuci melibatkan unsur yang lain, yaitu sabun. Piring yang hanya dibilas mungkin terlihat bersih, tetapi belum layak untuk dipakai. Maka harus dibilas tanpa harus menggunakan sabun, hanya air saja. Nah, analogi ini menggambarkan fungsi bait Allah. Penulis Ibrani menunjukkan bagaimana bait Allah berguna, tetapi tidak dapat menyucikan diri kita dari keberdosaan kita sebagai manusia. Dalam pasal sebelumnya, penulis Ibrani menekankan bahwa Tuhan Allah sudah bermaksud untuk menghadirkan yang namanya perjanjian baru sebagai ganti perjanjian yang pertama. Ya, di dalam Ibrani pasal 8 ayat 7 sampai 13 menjelaskan ini. Dan kini ia menegaskan bagaimana perjanjian yang pertama memberi peraturan yang baik
dan memungkinkan umat untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Namun dengan merujuk kepada perabot dan pelayan bait Allah, ia menunjukkan keterbatasannya. Pertama, lokasi bait Allah berada di dunia. Ada keterbatasan ruang, jangkauan, dan budaya yang terkait dengan ibadah di bait itu. Dan yang kedua, para imam harus membasuh diri setiap kali mereka akan mempersembahkan korban. Persyaratan ini juga berlaku bagi imam besar yang akan masuk tempat yang maha kudus setahun sekali saja. Dan yang ketiga, persembahan bermanfaat untuk menghapus dosa, tetapi tidak dapat mengubah hati umat. Jadi yang dimaksud di sini adalah umat hanya sebatas dibasuh, belum disucikan. Menurut firman Tuhan Allah, setiap umat harus beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Untuk memahami hakikat ibadah, kita perlu mengenal dasar iman menurut kebenaran Tuhan Allah. Iman tidak diletakkan pada aturan, karena aturan hanya berguna untuk ibadah kita di dunia dan hidup yang sekarang. Iman juga tidak diletakkan pada figur hamba Tuhan atau objek persembahan, karena manusia dan benda mati tidak dapat menyelesaikan masalah terbesar. Apa masalah terbesar manusia? Yakni dosa. Semua itu tidak bisa menyelesaikan. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja. Iman yang menyelamatkan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ialah anak Allah, Sang Juru Selamat, yang tidak terbatas ruang dan waktu, yang mengenali kita semua. Di dalam Yesus Kristus, setiap umat dari berbagai bangsa dan berbagai zaman, dari zaman ke zaman, dapat disucikan dan dilayakkan untuk beribadah kepada Tuhan Allah Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sudah beribadah di dalam iman kepada Yesus Kristus? Inilah jalan yang disediakan oleh Tuhan. Selain Dia menjadi juru selamat kita, dosa kita diampuni dan kita diberi jaminan. Demikian juga kita mau beribadah, kita mengalami persekutuan dengan Tuhan oleh karena imam besar kita Yesus Kristus. Sekaligus Ia juga sebagai korban, karena untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan harus ada darah yang dicurahkan. Dan darah yang layak untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah darah Yesus Kristus. Jadi bersyukurlah kalau kita memiliki satu hubungan dengan Sang Pencipta, Tuhan Allah, melalui Yesus Kristus sebagai imam besar kita, sebagai korban yang agung, sehingga kita mendapatkan satu keistimewaan untuk bisa dapat bersekutu dengan Tuhan, dan semuanya itu hanya dengan jalan kita beriman kepada Yesus Kristus. Kalau yang belum percaya, terimalah Dia, maka Dia akan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Hubungan yang telah putus karena dosa telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan mengalami pengampunan dan hubungan yang dipulihkan. Demikian juga kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita pegang teguh iman percaya kepada Tuhan Yesus, karena itulah yang membahagiakan. Bagaimana tidak membahagiakan? Kita yang seharusnya dibuang, kita seharusnya dihukum, tetapi kita diangkat dan menjadi keluarga Allah, mengalami kebahagiaan karena dosa kita diampuni dan kita diterima oleh-Nya. Tidak ada yang lebih membahagiakan selain daripada kita diterima oleh Sang Pencipta, dan semua itu terjadi karena Yesus Kristus yang menjadi imam besar kita dan kurban yang agung. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman Tuhan, menjadikan kami semakin teguh di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, imam besar kami. Sekaligus juga Engkau sebagai korban yang agung, sehingga kami boleh bersekutu dengan Tuhan yang sebelumnya terputus karena dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan,
Terima kasih atas hubungan yang dipulihkan. Terima kasih atas keselamatan yang disediakan. Kami mohon berkat Tuhan untuk setiap pribadi yang belum mengenal Tuhan. Biarlah Engkau menjamah hati mereka, supaya mereka boleh mengenal jalan keselamatan, jalan pendamaian yang hanya ada di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka boleh turut diselamatkan sebagaimana Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.